Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 8A sampai 8E. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab tentang susunan kalimat. Yang akan kita pelajari adalah tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, apa itu jumlah, apa itu ismiyah, dan apa itu fi'liyah? Mungkin beberapa ada yang sudah tahu, beberapa ada yang belum. Kita akan pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk ke jumlah ismiyah dan fi'liyah, saya berikan materi dulu tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Jadi hampir-hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, suatu kalimat yang bagus itu harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek dalam bahasa Indonesia. Nah, subjek itu berupa kata benda, kalau predikat itu biasanya kata kerja, seperti itu. Nah, di bahasa Arab ada 3 jenis. Nah, yang pertama namanya isim. Ya, isim tulisannya seperti ini. Isim itu apa? Nah, isim itu secara keseluruhan adalah kata benda. Jadi kata benda, bisa nama benda, bisa nama tempat, nama orang, atau segala sesuatu yang mempunyai nama. Itu namanya adalah isim. Saya kasih contoh di sini, contohnya adalah madrasatun. Ini adalah suatu nama tempat, yaitu sekolah. Itu masuk kategori isim. Atau al-kitabu, artinya buku. Nah, ciri-ciri isim itu secara umum dia itu belakangnya ada tanwin di belakangnya. Madrasatun, biasanya saya memberikan kosakata itu kebanyakan adalah isim. Madrasatun, kitabun, kursiyun, babun, kurosatun, saburatun, yang belakangnya tun, masjidun, semuanya itu diakhiri dengan tanwin atau diawali dengan alif lam di depannya. Al-kitabu, al-qur'anu, al-baitu, al-ghurfatu, dan lain-lain. Nah, itu tentang isim. Yang kedua, fi'il. Ya, fi'il itu kebalikan dari isim. Kalau ini kata benda, kalau fi'il itu artinya kata kerja. Ya, kata kerja. Bisa untuk kata kerja sekarang, untuk dulu, atau yang akan datang. Dalam bahasa Inggris juga ada past tense, present tense juga ada. Jadi beda-beda. Nah, contohnya apa? Yadrusu, sedang belajar, atau qara'a, sudah membaca. Nah, bedanya apa isim dan fi'il? Dilihat dari segi tulisannya berbeda. Di fi'il itu belakangnya tidak ada alif lam, depannya tidak ada alif lamnya, dan belakangnya tidak ada tanwinnya. Jadi nanti membedakannya lebih mudah. Nah, kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf. Ya, kalimat huruf itu adalah kata penghubung. Ya, jadi dia penyempurna kalimat isim dan fi'il. Biasanya kalimatnya hanya sedikit-sedikit, seperti fi, ala, min, ila, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Ya, kita akan pelajari besok di lain waktu tentang struktur kalimat kebahasaan ini. Kalau fi itu di dalam, kalau ala di atas, kalau min itu dari. Misalnya, saya berangkat dari rumah. Nah, pasti ada kalimat hurufnya. Saya itu isim, berangkat itu fi'il, dari itu huruf. Seperti itu ya. Nah, nanti kita pelajari bersama. Nah, fokus ke materi kita kali ini adalah tentang jumlah.
Nah, jumlah itu apa? Jadi penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu sedikit berbeda. Jadi kalau jumlah itu adalah kalimat. Nah, kalimat itu susunan dari beberapa kata. Jadi jumlah itu kalimat dalam bahasa Arab. Jika dilihat dari susunannya, kalimat bahasa Arab itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah saja mengingatnya. Kalau jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat yang diawali dengan kalimat isim atau kata benda yang tadi. Jadi struktur kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, kalau khobar itu predikat. Saya kasih contoh di sini. Ahmad yadrusu ad-darsa. Ya, Ahmad yadrusu ad-darsa. Nah, Ahmad ini isim atau fi'il? Ya, karena dia itu nama orang, maka Ahmad itu merupakan isim atau kata benda. Maka kalimat yang diawali oleh isim itu namanya jumlah ismiyah. Mudah bukan? Nah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Hampir sama pengertiannya. Jika jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il atau kata kerja. Struktur kalimatnya disebut dengan fi'il dan fa'il. Fi'il itu perbuatan, fa'il itu pelakunya. Jadi dalam penulisan Arabnya itu hanya dibalik saja. Perhatikan contohnya. Ini ya, saya kasih contoh yang sama tapi susunan kalimatnya berbeda. Yang di sini yadrusu Ahmad ad-darsa. Yadrusu itu artinya belajar, Ahmad ad-darsa itu pelajaran. Tapi dalam penerjemahan bahasa Indonesianya tetap sama antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Artinya tetap sama, Ahmad belajar pelajaran. Jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu adalah variasi susunan kalimat dalam bahasa Arab. Boleh isimnya dulu, boleh fi'ilnya dulu. Tetapi dalam penerjemahan bahasa Indonesianya tetap didahulukan subjeknya dulu. Subjek, predikat, objek. Seperti itu. Ini juga sama, subjek, predikat, dan objek. Tapi dalam penulisan bahasa Arab boleh divariasi seperti ini. Kata kerjanya dulu, baru pelakunya. Atau boleh pelakunya, baru kata kerjanya. Nah, itu yang membedakan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Mudah ya. Jadi kita belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu akan lebih mudah ketika kita sudah tahu mana isim dan mana fi'il. Seperti itu. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini cukup itu dulu tentang pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, supaya saya tahu seberapa paham kalian tentang materi kita kali ini, maka tugas kalian yang pertama adalah membuat contoh dua jumlah ismiyah beserta artinya. Yang kedua, dua contoh jumlah fi'liyah juga beserta artinya. Nah, mudah saja, kalian tidak usah mencari yang sulit-sulit. Cukup dengan kalimat-kalimat yang sudah ada di buku catatan kalian. Misalnya kata kerjanya belajar, atau makan, atau berangkat, atau pulang, dan lain-lain yang sudah kalian catat di buku tentang materi-materi yang kemarin, baik itu di kelas 7 maupun di kelas 8 bab 1 atau di awal bab 2 kemarin yang sudah saya berikan materi. Nah, setelah itu kalian tulis di buku kalian masing-masing, jangan lupa diberi nama, kemudian difotokan pekerjaan kalian ini dan kirim melalui link yang sudah saya berikan di grup WA. Seperti itu ya. Jika mengalami kesulitan, mengalami kendala dan belum paham, bisa langsung ditanyakan lewat WA ke nomor saya. Seperti itu. Baik, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.